Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan YouTuber pemula se-Indonesia. Kali ini saya pribadi ingin berbagi atau menegaskan tentang perlunya kita berhati-hati dalam memanfaatkan media sosial. Ya, karena kalau kita tidak hati-hati, mimpi-mimpi kita untuk menjadi YouTuber yang sukses gitu akan menjadi sirna ya. Jadi berhati-hatilah dalam menulis kata-kata di media sosial, khususnya di WhatsApp misalnya ketika kita saling subscribe. Baiklah, ini saya bacakan tentang pencemaran nama baik di media sosial. Ya, sumber dari hukumonline.com. hukumonline.com. Ya, pasal pencemaran nama baik dan yang semacam itu ada di pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE. Adalah sebagai berikut. Ini isinya: setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik. Itu bunyi pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE. Sedangkan pasal 28 ayat 2 Undang-Undang ITE adalah sebagai berikut: setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan. Jadi kita perlu tahu sebagai YouTuber pemula tentang pasal 27 ini, khususnya ayat 3 dan juga pasal 28 ayat 2 Undang-Undang ITE. Ancaman pidana bagi orang yang melanggar pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE ini diatur dalam pasal 45 ayat 3 Undang-Undang 19/2016 yang berbunyi: setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat 3 dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun dan atau denda paling banyak 750 juta rupiah. Jadi hati-hati teman-teman YouTuber pemula ya, kalau menulis komentar ya, baik ketika kalian saling subscribe, jika ada hal-hal yang membuat kalian kecewa, jangan sampai berkata-kata kotor, mengatakan teman-teman kalian dengan kata-kata yang tidak seharusnya, apalagi menyamakan dengan binatang, menghina dengan goblok, meneriaki maling dan sebagainya. Hati-hati, ini ada pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE yang bisa menjerat kalian ya. Hati-hati, jangan sampai kita membabi buta ya, menggunakan segala cara supaya kita mendapatkan subscriber dan sebagainya. Kalau kalian tinggi, sukses dengan cara menjatuhkan orang lain, maka itu akan sia-sia perjuangan kalian. Kalian akan menginap di penjara ya, hati-hati. Kemudian ancaman pidana bagi orang yang melanggar ketentuan pasal 28. Kemudian ancaman pidana bagi orang yang melanggar ketentuan pasal 28
ayat 2 Undang-Undang ITE adalah sebagaimana diatur dalam pasal 45A ayat 2 Undang-Undang 19/2016, yakni setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan, sara, sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat 2 dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan atau denda paling banyak 1 miliar rupiah. Jadi ini adalah pasal-pasal yang terkait dengan penghinaan. Hati-hati. Perlu dibahas pada topik ini bahwa banyak pihak menganggap pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE merupakan delik biasa. Pemahaman ini keliru dari dua hal, yaitu dari segi esensi delik penghinaan dan dari sisi historis. Perlu dibahas pada topik ini bahwa banyak pihak menganggap pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE merupakan delik biasa. Pemahaman ini keliru dari dua hal, yaitu dari segi esensi delik penghinaan dan dari sisi historis. Pertama, secara esensi penghinaan, pencemaran nama baik merupakan perbuatan menyerang kehormatan atau nama baik seseorang sehingga nama baik orang tersebut tercemar atau rusak. Dalam menentukan adanya penghinaan atau pencemaran nama baik, konten dan konteks menjadi bagian yang sangat penting untuk dipahami. Tercemarnya atau rusaknya nama baik seseorang secara hakiki hanya dapat dinilai oleh orang yang bersangkutan. Dengan kata lain, korbanlah yang dapat menilai secara subjektif tentang konten atau bagian mana dari informasi atau dokumen elektronik yang ia rasa telah menyerang kehormatan atau nama baiknya. Konstitusi memberikan pelindungan terhadap harkat dan martabat seseorang sebagai salah satu hak asasi manusia. Oleh karena itu, perlindungan hukum diberikan kepada korban dan bukan kepada orang lain. Orang lain tidak dapat menilai sama seperti penilaian korban. Sedangkan konteks berperan untuk memberi nilai objektif terhadap konten. Pemahaman akan konten mencakup gambaran mengenai suasana hati korban dan pelaku, maksud dan tujuan pelaku dalam mendiseminasi informasi serta kepentingan-kepentingan yang ada di dalam pendiseminasian, penyebarluasan konten. Oleh karena itu, untuk memahami konteks mungkin diperlukan pendapat ahli seperti ahli bahasa, ahli psikologi, dan ahli komunikasi. Kedua, secara historis ketentuan pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE mengacu pada ketentuan penghinaan atau pencemaran nama baik yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP, khususnya pasal 310 KUHP dan pasal 311 KUHP. Dalam KUHP diatur dengan tegas bahwa penghinaan merupakan delik aduan. Jadi ini ya, bersumber dari hukumonline.com tentang sanksi pidana yang bisa menjerat orang-orang yang dengan sengaja ya, melakukan penghinaan ya, di media sosial ya. Ini pasal yang paling penting di sini, yaitu pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE ya. Pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE ya. Kemudian sanksi pidananya, ancaman pidananya bagi orang yang melanggar pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE ini diatur dalam pasal 45 ayat 3 Undang-Undang 19 2016 ya, yang berbunyi, saya bacakan sekali lagi ya. Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat 3 dipidana dengan pidana penjara paling
lama 4 tahun dan atau denda paling banyak 750 juta rupiah. Terima kasih. Itu yang perlu saya tekankan di kesempatan kali ini, supaya kita semua rekan-rekan YouTuber pemula tidak menggunakan segala cara untuk bisa meraih kesuksesan yang semu ya. Hati-hati, dan sekali lagi saya sampaikan hati-hati. Jangan sampai menulis kata-kata kotor di media sosial.